Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang osilator harmonik. Sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Vita Nida Manik. Saya jurusan Pendidikan Fisika dari Universitas Malikus Saleh. Oke, sebelum kita membahas osilator kuantum, kita harus membahas dulu osilator harmonik klasiknya. Nah, di sini jadi osilator klasik itu adalah sebuah benda dengan massa m yang dipaksa untuk bergetar dengan gaya F dan konstanta K-nya, di mana geraknya ini diatur oleh hukum Hooke. Dengan persamaan hukum Hooke itu sama dengan sigma F sama dengan M per A, di mana sigma F itu adalah min Kx dan sama dengan M A adalah turunannya, maka d kuadrat x per dt kuadrat. Jadi pindah ruas d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min k per mx, maka d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat, dimana omega sama dengan k per akar dari k per m. Jadi sama dengan min omega kuadrat x, maka omega itu adalah akar k per m yang disebut frekuensi angular osilasi. Nah, jadi dari persamaan 2 ini adalah persamaan diferensial orde 2 dengan akar-akar bilangan kompleks yang berlainan, maka solusinya itu adalah maka xt sama dengan a sin omega t tambah b cos omega t. Dan energi potensial sistem adalah v x sama dengan setengah kx kuadrat dan vx nya setengah am omega kuadrat x kuadrat. Baiklah, tadi kita sudah membahas osilator pada harmonik klasik, yang dimana tak lain adalah gerak harmonis sederhana. Tapi di sini kita akan membahas osilator harmonik kuantum. Nah, dalam mekanika kuantum, fungsi dari osilator harmonik diperoleh dengan memecahkan persamaan Schrödinger dengan potensial Vx berbentuk Vx sama dengan setengah m omega kuadrat x kuadrat. Karena Vx itu tidak bergantung waktu, jadi di sini kita menggunakan persamaan Schrödinger yang tak bergantung waktu bentuk satu dimensi. Nah, maka di sini nabla kuadrat per 2m kuadrat d kuadrat var Vx per dx kuadrat tambah Vx par Vx sama dengan e par Vx. Maka min nabla kuadrat per 2m d kuadrat par px per dx kuadrat ditambah setengah m omega kuadrat x kuadrat par px sama dengan e par px. Nah, ini ada juga gambar dari potensial osilator harmonik. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk menyelesaikan persamaan 5 gunakan metode aljabar dengan 1 per 2m buka kurung nabla per i d per dx kuadrat, maka var px tambah setengah m omega kuadrat x kuadrat par px sama dengan e par px, maka hasilnya 1 per 2m nabla per i d per dx dikuadratkan ditambah m kuadrat w kuadrat x kuadrat omega kuadrat x kuadrat, maka di sini par px sama dengan e par px. Jadi dengan menggunakan sifat aljabar bahwa a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan a dikurang ib dan a ditambah ib. Nah, maka pada persamaan 6 ini kita kalikan dengan perkalian 2 faktor, yaitu maka 1 per 2m nabla per i d per dx kuadrat kan ditambah m kuadrat omega kuadrat dan x kuadrat par vx, maka dengan menggunakan sifat aljabar tadi, maka 1 per 2m nabla per i d per dx dikurang i m omega x dan h per i d per dx ditambah i m omega x par vx, maka hasilnya 1 per akar 2m nabla per i dan d per dx dikurang i m omega x dan 1 per akar 2m nabla per i dan d per dx tambah i m omega x par px. Maka di sini akan menghasilkan a minus dan a plus par px.
dengan A minus dan A plus adalah suatu operator yang didefinisikan sebagai berikut. Maka A minus sama dengan 1 per akar 2M nabla per I D per dx dikurang IM omega X. A plusnya 1 per akar 2M nabla per I dan D per dx tambah IM omega X. Nah, jadi dengan mengeliminasi fx maka didapatkan produk dari A min plus dan A plus, yaitu dimana 1 per 2M nabla per I D per dx kuadrat ditambah M omega X kuadrat. Maka A plus dan A minus dan A plusnya itu min H omega per 2. Ini diambil dari persamaan di atas. Nah, jadi dengan memsubstitusikan persamaan 9 tadi dengan ke persamaan 6, didapatkan bentuk persamaan Schrödinger baru, yaitu A minus A plus dikurang H omega nabla omega per 2, maka par Px sama dengan E par Px. Jadi pada persamaan sebelah sini dapat dituliskan dengan H OP par Px sama dengan E par Px, maka dengan HOP sama dengan A minus A plus dikurang H nabla omega per 2. Coba perhatikan kembali uraian untuk mendapatkan produk dari A minus dan A plus. Dengan cara serupa akan didapatkan produk dari A plus dan A minus, yaitu A plus A minus sama dengan 1 per 2M nabla per I D per dx kuadrat tambah M omega X kuadrat dikurang A nabla omega per 2. Maka di sini 1 per 2M nabla per I D per dx kuadrat ditambah M omega X kuadrat sama dengan A plus dan A minus tambah nabla omega per 2. Oke, lanjut dengan mensubstitusi persamaan 15 ke persamaan 6, maka diperoleh bentuk persamaan Schrödinger lain, yaitu maka A plus A minus tambah nabla omega per 2 par Px sama dengan E par Px. Maka A plusnya A minus par Px sama dengan E dikurang nabla omega per 2 maka par Px. Jadi pada persamaan 16 itu dapat tulis dengan H OP par Px dengan sama dengan E par Px. Jadi dengan HOP adalah A plus dan O. Nah, ini adalah bentuk dari dua operator Hamiltonian untuk osilator harmonik. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana sifat dari operator A minus jika bekerja pada fungsi eigen par Px. Misalkan suatu fungsi par Px sama dengan A minus par Px, maka jika HOP sama dengan A minus A plus dikurang nabla omega per 2, maka par Px nya menghasilkan HOP par Px sama dengan HOP A minus X par Px. Maka di sini hasilnya A minus A plus A minus par Px dikurang H nabla omega per 2 A minus par Px. Jadi dengan mensubstitusikan persamaan 17 yang di atas diperoleh E dikurang nabla omega dan psi. Pada persamaan ini jika theta x adalah A minus, maka sama dengan A per A pangkat N par Px. Nah, oke, jadi lalu bagaimana sifat dari operator A minusnya jika pada fungsi eigen par Px? Nah, di sini kita misalkan di mana HOP theta x sama dengan HOP A plus par Px. Nah, jadi di sini hasilnya A plus A minus A plus par Px, maka tambah nabla omega per 2 A plus par Px. Jadi dengan mensubstitusikan persamaan 12 yang sebelumnya kita bahas tadi, di sini maka menghasilkan AOP par theta x sama dengan A plus E ditambah nabla omega per 2 par Px tambah nabla omega per 2 A plus par Px. Nah, maka hasilnya itu E tambah nabla omega theta x. Oke, jadi di operator A minus pada par 0x, di sini dia akan menghasilkan 0. Kenapa? Karena dalam keadaan energinya itu lebih rendah. Nah, jadi karena menghasilkan 0, maka di sini kita
menggunakan rumus yang sebelumnya, 1/akar 2M nabla per ID per dx sama dikurang M omega X per pi 0 X sama dengan 0. Nah, di sini kita akan tinggal mengganti nolnya saja. Maka di sini dia hasilnya dengan mengintegralkan. Jadi di sini hasilnya adalah per pi 0 X sama dengan A 0 AK pangkat min M omega per 2 nabla X kuadrat. Nah, oke, jadi pada persamaan tadi merupakan fungsi gelombang dari osilator harmonik pada keadaan dasar yang belum ternormalisasi. Nah, jadi pada fungsi gelombang untuk keadaan dasar diperoleh, maka kita dapat menemukan fungsi gelombang pada keadaan tereksitasi ke n, di mana par pi n x dengan penentuan operator A plus, yaitu par pi n x sama dengan A plus pangkat n par pi 0 x. Jadi di sini par pi n x nya adalah an A plus pangkat n E pangkat min M omega per 2 nabla X kuadrat. Nah, jadi selanjutnya kita cari berapa energi osilator harmonik pada keadaan dasar. Nah, di sini kita akan mencari energinya, harmoniknya dengan menggunakan persamaan dari Schrödinger pada persamaan 16 sebelumnya dengan par pi x sama dengan par pi 0x. Jadi di sini kita menggabungkan par pi x dengan par pi 0x. Jadi par pi x-nya A plus A minus tambah nabla omega per 2 par pi 0x sama dengan E0 par pi 0x. Jadi di sini A plus A minus par pi 0x nabla omega per 2 par pi 0x sama dengan E0 par pi 0x. Jadi A minus par pi 0x sama dengan 0, maka nabla omega per 2 par pi 0x sama dengan E0 par pi 0x. Jadi E0 sama dengan par pi omega per 2. Oke, selanjutnya ternyata energi pada keadaan dasar dari osilator harmonik ini yang tidak nol sama seperti kasus partikel dalam sumur potensial tak hingga. Nah, jadi di sini menggunakan turunan dari persamaan sebelumnya, yaitu turunan 22, yang dimana En sama dengan E0 tambah N nabla omega. Jadi En sama dengan N tambah setengah nabla omega. Nah, jadi pada akhirnya kita peroleh solusi umum dari persamaan Schrödinger yang bergantung waktu itu, maka visi xt sigma n dari n sama dengan 1 tak terhingga cn papsi n x e pangkat i en t per nabla. Nah, jadi visi xt sigma dari n sama dengan 1 tak terhingga CNAN A plus pangkat N E pangkat M omega per 2 nabla X kuadrat E min pangkat min X min I N tambah setengah H nabla omega T per H. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya, di mana di sini saya akan menuai kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, di mana materi ini adalah osilator kuantum jauh berbeda dengan yang klasik, bukan hanya karena energi terkuantisasi, tetapi juga posisi distribusinya yang memiliki keistimewaan. Misalnya probabilitas untuk menemukan partikel di luar batasan yang diizinkan secara klasik. Nah, cukup sekian presentasi saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.